KKN di Jakarta tiba-tiba tersesat di hutan Bogor. Langit Jakarta masih gelap ketika 8 mahasiswa Universitas Nusantara berkumpul di halaman kampus. Mereka akan menjalani program kuliah kerja nyata, KKN, selama 1 bulan di sebuah daerah pinggiran Jakarta. Kelompok itu terdiri dari Arga, Rina, Dimas, Fajar, Nisa, Bimo, Santi, dan ketua kelompok mereka Aldi. Awalnya semua berjalan normal. Program kerja telah disusun rapi, mulai dari pelatihan UMKM hingga pengajaran komputer untuk warga. Namun seminggu setelah KKN dimulai, Ketua RT setempat mengusulkan agar mereka melakukan survei lapangan ke wilayah perbukitan dekat Bogor untuk mencari sumber mata air yang konon bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi. Jalannya mudah kok, kata seorang warga. Ikuti saja jalan setapak sampai ke bukit. Jangan pulang terlalu sore. Pagi itu, mereka berangkat menggunakan 2 mobil sewaan. Cuaca cerah dan suasana penuh canda. Tidak ada satupun yang menyangka perjalanan tersebut akan berubah menjadi mimpi buruk. Setelah tiba di kaki perbukitan Bogor, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Udara terasa sejuk dan segar. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi di kiri dan kanan jalan. Burung-burung berkicau di kejauhan. Sekitar 2 jam berjalan, mereka berhasil menemukan sumber mata air yang dicari. Dokumentasi dilakukan, drone diterbangkan, dan berbagai foto diambil untuk laporan KKN. Namun saat hendak pulang, masalah mulai muncul. Jalan yang mereka lalui seolah berubah. Aneh, tadi kita lewat sini bukan? Tanya Nisa. Arga menggeleng. Tidak ada batu besar itu tadi. Mereka mencoba melihat peta digital di ponsel, tetapi sinyal hilang total. Kompas digital juga berputar-putar tanpa arah yang jelas. Mereka terus berjalan sambil berusaha tetap tenang. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak ada tanda-tanda jalan keluar. Matahari mulai turun dan kabut tipis perlahan muncul di antara pepohonan. Kita tersesat, kata Aldi dengan suara pelan. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Mereka memutuskan mencari tempat aman untuk beristirahat sementara. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah gubuk kayu tua yang tampak sudah lama tidak digunakan. Dindingnya lapuk, atapnya sebagian berlubang. Namun itu lebih baik daripada bermalam di tengah hutan terbuka. Saat malam tiba, suasana berubah drastis. Hutan yang siang tadi terasa indah kini menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya suara angin yang berhembus di sela-sela pepohonan. Sekitar pukul 9 malam, Bimo yang sedang berjaga mendengar suara langkah kaki. Krek, krek, krek. Seperti seseorang menginjak ranting kering. Ada orang di luar, bisiknya. Semua langsung terbangun. Mereka mengintip dari celah dinding gubuk. Namun tidak ada siapa-siapa. Suara itu berhenti begitu saja. Mereka kembali masuk. 15 menit kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Krek, krek, krek. Seolah seseorang sedang mengelilingi gubuk. Jantung mereka berdegup kencang. Dimas memberanikan diri membuka pintu. Kosong. Tidak ada siapapun. Hanya kabut yang semakin tebal. Malam semakin larut. Sekitar tengah malam, Santi tiba-tiba terbangun. Ia melihat sosok perempuan berdiri di antara pohon-pohon. Rambutnya panjang, pakaiannya putih lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas. Santi langsung menutup mata dan mengira dirinya hanya Namun ketika membuka mata kembali, sosok itu masih ada. Bahkan kini lebih dekat. Saya lihat seseorang, bisiknya gemetar. Yang lain segera melihat ke arah yang ditunjuk. Tetapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan. Santi memilih diam sampai pagi. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar. Persediaan air mulai menipis. Baterai ponsel hampir habis. Kelelahan mulai terasa. Menjelang sore, mereka menemukan jalan tanah yang terlihat seperti jalur kendaraan. Harapan muncul kembali. Mereka mengikuti jalur itu dengan semangat. Namun 1 jam kemudian, mereka kembali ke gubuk yang sama. Semua terdiam. Mereka merasa seperti berputar-putar dalam lingkaran yang tidak berujung. Malam kedua menjadi lebih menyeramkan. Sekitar pukul 1 dini hari, terdengar suara gamelan samar dari kejauhan. Pelan, mendayu. Seolah ada pesta yang berlangsung jauh di dalam hutan. Padahal tidak mungkin ada pemukiman di sekitar lokasi tersebut. Rina mulai menangis. Nisa membaca doa tanpa henti. Aldi berusaha menenangkan semua orang meskipun dirinya sendiri ketakutan. Tiba-tiba suara gamelan berhenti, digantikan oleh suara tawa perempuan. Pelan. Lalu semakin keras, semakin dekat, semua membeku. Tidak ada yang berani keluar. Mereka hanya bisa menunggu sampai pagi. Saat matahari terbit pada hari ketiga, kabut perlahan menghilang. Anehnya, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek tua berjalan membawa keranjang bambu. Semua langsung menghampirinya. Kami tersesat, Pak.
Kakek itu menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan tenang, "Kalian berjalan terlalu jauh. Ada tempat yang tidak boleh dimasuki orang luar." Mereka tidak mengerti maksudnya. Namun kakek itu meminta mereka mengikuti dirinya. Sekitar 1 jam berjalan, tiba-tiba mereka melihat jalan raya, mobil, warung, dan beberapa warga. Mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan. Saat menoleh ke belakang untuk berterima kasih, kakek itu sudah tidak ada. Padahal jalan tersebut terbuka dan tidak memiliki banyak percabangan. Warga sekitar mengaku tidak mengenal sosok kakek yang mereka ceritakan. Yang lebih mengejutkan, menurut warga, lokasi tempat mereka ditemukan berjarak puluhan kilometer dari titik awal mereka masuk hutan. Tidak ada yang mampu menjelaskan bagaimana mereka bisa berpindah sejauh itu tanpa menyadarinya. Program KKN akhirnya selesai beberapa minggu kemudian. Namun hingga hari ini, setiap kali mereka berkumpul dan membahas kejadian tersebut, satu